produk jenengan ada berapa macam sih Mas? Produk kita kan memang fokusnya di unggulannya adalah makaroni. Nah, kalau rasanya juga ada beberapa macam. Kemudian ada produk yang lain itu juga ada beberapa varian. Mungkin lebih detailnya enaknya delok langsung ya Mas. Oke, siap. Ayo langsung. Ada macam-macam Mas yo. Kalau ini Macarena. Macarena ini kenapa Mas? Macarena. Macarena, ini sebetulnya kita dulu punya banyak macam ya, Macarena, Macarebu, lupa saya macam-macam. Kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya yang kita pakai adalah yang penjualan tertinggi ternyata Macarena. Macarena ini sebetulnya kadang kemarin waktu di KKND kan sempat Macarena kan ada lagunya tuh ya, dipikir itu kan. Nah sebenarnya itu nggak sengaja singkatan dari makaroni enak rasanya disingkat jadi makaroni enak rasanya. Iya, jadi Macarena gitu. Oke. Ini ada berapa varian? Ini kalau ini cuman Macarena itu cuman satu aja. varian Pedas saja ya. Tapi dalamnya mix dua item, dua jenis makaroni kita mix. Jadilah Macarena, makaroni two in one. Makaroni 2 in 1. Nah, jadi kadang-kadang sampo ah Mas. Bener ha. Sampo itu 2 in 1. Iki makaroni 2 in 1 sampo. Oke, terus ada basreng. Ini basreng. Ya, ini bakso karena Malang identik dengan bakso, kita bikin basreng. Waktu itu kita konsen untuk orang itu bakso. Bakso ada berapa varian Mas? Kalau basreng ini ada 2 varian, pedes sama yang nggak pedes, barbecue. Produksi sendiri juga? Ya, sendiri basreng. Kalau untuk apa ini sus? Sus ini kita kolaborasi, jadi ini sus isi coklat lumer. Sus itu ada apa isinya dalamnya? Dalamnya ada isinya, kita namakan Susi Semilik Kitty. Susi Semilik Kitty, boleh diambil Mas ya? Ya. Berarti ini bojone Suli. Tukul. Kok Suli? Tukul ya? Tukul ya. Susi Semilik Kitty. Susi Semilik Kitty. Kita plesetkan dari Susi Smile Kitty, padahal Susi Semilik Kitty. Semilik Kitty, oh iya bener ya. Terus ada apa ini Mas? Saya Mas ya, seblak. Iya, seblak. Seblak juga. Iya, jadi karena makaroni pedas itu unggulan, akhirnya kita bikin pendampingnya juga yang pedas-pedas. Apa ya? Kiblatnya tetap kalau pedas-pedas makaroni itu kan dari Bandung ya, dulu yang rame. Bandung, Sukabumi. Nah, kita Tasikmalaya. Jadi kita ya kiblatnya ke sana, apa yang lagi rame di sana. Oh ya udah kita bikin seblak. Ini macam-macam seblaknya, ada macam-macam varian dan bentuk. Tapi kalau yang sebelah kan nggak produksi sendirian. Ini juga produk sendiri, tinggal goreng aja. Sebenarnya teman-teman juga mungkin semua pada bisa bikin sendiri di rumah. Ya. Okay. Terus ada apa lagi Mas? Kerupuk. Ya kebanyakan sih konten-konten di makaroni ada sireng, ada usus. Usus ini juga kolaborasi sebagai pendamping aja. Usus. Ini hot sireng. Sireng apa Mas? Ini yang membedakan biasanya orang banyak. Apa sih perbedaan dengan basreng? Sireng ini adalah olahan singkong goreng. Oh, singkong goreng. Iya, jadi bahan dasarnya tapioka sama singkong. Singkong. Oh, ada singkongnya emang ya? Ada singkongnya. Ada singkongnya. Mas, dari kebanyakan produk jenengan ini expirednya berapa lama Mas? Nah ini mungkin sama dengan teman-teman yang lain ya. Packaging kemasan itu juga menentukan lama expired walaupun produknya sama. Jadi makaroni itu kalau yang plastik juga tergantung ketebalannya. Kalau yang plastiknya tipis ya mungkin makaroni bertahan cuma 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau harusnya tebal bisa sampai 4 bulan sampai 5 bulan. Tapi kalau kita kemas di aluminium foil ini sudah kita tes tahan sampai 1 tahun lebih. Kita bikin expired tapi 10 bulan, jadi lebih maju dari yang seharusnya. Oke, kalau teman-teman yang pengen produknya tahan lama bisa pakai kayak Mas Heru ini ya, aluminium foil. Aluminium foil. Terus ada apa lagi Mas? Udah kayak Mas ya. Ini persiapan lebaran aja kita juga bikin hampers, lebaran, kue kering kayak gini. Kue lebaran. Iya. Bikin sendiri jadi juga Mas? Bukan, ini juga kolaborasi kan nanti ibu-ibu kan banyak yang pinter masak nih bikin kue. Kalau saya sih nggak ahli kalau suruh bikin kayak gini-gini. Jadi saya yang jualan aja. Jadi kolaborasi, beliau yang bikin, saya yang pasarin. Itu. Jadi ini dari tahun ke tahun banyak permintaan yang dari ibu ini, akhirnya inilah yang saya teruskan hingga sekarang. Memang kualitasnya rasanya agak premium, tapi harganya terjangkau.
Oke. Oke, kayaknya cukup Mas Ya, ya. itulah ya kita konsumsi di makaroni sama camilan yang pedas-pedas. Terus sekarang ini Mas, selain apa dijual di toko sendiri ya ini ya, rumah sambil rumah toko sendiri, Iya. rumah plus toko gitu Iya. kan ya. Di tempat oleh-oleh atau di toko-toko di wilayah Malang di mana aja Mas Ya, dijualnya? Kalau misalkan pengen ada teman-teman yang pengen dapetin produknya jenengan, itu bisa didapetin di mana aja sih? iya. Kalau kita memang dari awal dulu kan memang saya awalnya door to door, akhirnya saya berpikir untuk bisa teman-teman mudah lebih menjangkau mendapatkan produk ini, akhirnya kita masuklah di koperasi-koperasi, toko oleh-oleh dan swalayan yang di Malang. Untuk yang di luar kota itu dihandle oleh reseller di luar kota. Jadi reseller di luar kota dia yang masukin ke swalayan segala macam itu mereka. Jadi kita handle yang di Malang aja. Untuk yang di Malang sama Batu itu teman-teman kita di beberapa koperasi ya. Kemudian di toko oleh-oleh itu kita tersedia kayak di Malang Strudel, kemudian di Wahana Semua Jatim Park Group itu Park Group, ada, di Royal ATK oleh-oleh. Batu itu ya? Batu. Batu. Kemudian di Malang ada di Gudang oleh-oleh. Gudang oleh-oleh. Kemudian di kawasan belanja oleh-oleh di Sanan, keripik tempe. Itu juga tersedia di sana, Mas. Berarti semua koperasi, hampir semua koperasi sama tempat oleh-oleh Iya, sudah ada sama ya. beberapa perlindungan ya? swalayan juga Swalayan di Malang Ini kayak ada. Sardo gitu, ada. Sardo itu kebetulan reseller kami yang masuk sana dengan brand berbeda. Jadi kita gitu. kita nggak masuk sana. Hmm. Kayak di Enak Ecok itu udah masuk. Kemudian untuk yang Makarena ini kita sudah masuk di Indomaret di Malang. Indomaret Ya, udah masuk Mas? ini sudah masuk di Malang. Jadi teman-teman Indomaret tapi khusus Malang aja ya? khusus yang di Malang aja masih di beberapa gerai. Baru masuk 3 bulan yang lalu. Jadi teman-teman bisa dapetin di Indomaret. Semoga juga nanti bisa berkembang di Indomaret di kota lain. Mungkin akan dibawa oleh reseller-reseller di kota lain. Oke, terus selain ini yang offline dah, yang online Mas, ada nggak jenengan? Iya, Kalau misalkan ada teman-teman yang luar kota, kan nggak bisa ke Malang nih, pengen dapetinnya gimana? Di mana aja gitu loh. Oke, kalau yang di online teman-teman nggak perlu khawatir karena kita juga tersedia di Shopee. Kemudian Shopee namanya apa Mas? di Shopee itu namanya Makaroni Superhero. Makaroni Superhero ya. Nah. Oke, terus? Jadi di Shopee itu juga teman-teman kalau mau jadi reseller pun juga bisa lewat Shopee, Mas. Oh juga bisa. Harganya akan berbeda. Jadi ada harga reseller tersendiri di Shopee juga ada, juga bisa. Oke, mungkin apa ya teman-teman yang pengen jadi resellernya Superhero bisa langsung kontak beliau dan bisa ke Shopee tadi Mas ya, di Shopee ya. Terus apa lagi selain Shopee Mas? Di Shopee ada di Tokopedia. Tokopedia namanya Mas? Sama juga Makaroni Superhero. Heeh. Kemudian di Lazada juga ada, sama juga. Sama juga. Di Lazada Superhero Camilan. Di Lazada Superhero Camilan. Superhero Lazada. Camilan di Lazada. IG, Kemudian Facebook? di IG kita bisa di Superhero_ID. Superhero_ID. Iya, Superhero_ID. Kemudian itu untuk produk kita. Kalau untuk aktivitas saya di produsen Makaroni Malang. Itu aktivitas kegiatan. Facebooknya Mas? Di Facebook atau? Instagram. Oh Instagram. Di Instagram ada 2. Kalau saya pribadi di Heru Superhero. Jadi kalau teman-teman ingin tahu produknya detail itu di Superhero_ID. Superhero_ID ya. Ya. Kalau Facebooknya Mas? Facebooknya Makaroni Superhero. Oke, berarti lengkap ya Mas ya. Ada lagi selain itu? Yang online? Yang online ya itu. Itu ya. Iya. Oke teman-teman yang pengen dapetin produknya Mas Heru, yang teman-teman yang luar kota bisa langsung aja dibuka di sosmednya tadi ya, yang disebutin tadi ya. Oke, terus ada nggak Mas saran-saran dari jenengan buat para pengusaha pemula atau yang mau merintis atau yang udah lama, pengusaha udah lama tapi kan karena kondisi pandemi ini kayak gini tadi kan kayak salesnya turun merosot gratis ya Mas. Lah ada nggak saran-saran dari jenengan buat mereka Mas? Iya, kalau saran-saran tentunya saya juga sama sebetulnya sama teman-teman, saya juga masih belajar, tarafnya juga sama. Kalau
saran, kayaknya ini sekedar sharing aja ya teman-teman. Jadi sama apapun itu kondisi kita, memang pandemi ini adalah sesuatu yang sedunia mengalami, dan ini terjadi sampai kapan nggak pernah tahu. Jadi tergantung kita menyikapi sebuah hal baik dan buruk itu semuanya tergantung mindset kita, Mas. Tergantung kita menjadikan ini sebuah peluang atau sebuah sesuatu yang menyedihkan, itu adalah semua kembali ke kita masing-masing. Jadi di masa pandemi ini mungkin bagi teman-teman yang masih mau pengen memulai usaha, ya mungkin ini adalah waktunya kita mulai bagaimana kreatif kita menyikapi situasi ini. Mungkin di situasi pandemi kayak gini mungkin adalah yang lagi berkembang pesat adalah secara penjualan secara bisnis secara online, Mas. Ya. Benar. Jadi peluang karena kita banyak di rumah, aktivitas semua di rumah, mungkin teman-teman bisa mulai untuk berbisnis secara online. Benar. Nah, bagi teman-teman kan mungkin secara online ini bagi teman yang malu untuk ketemu orang langsung seperti saya dulu kan. Kalau dulu memang kita harus door to door ketemu orang langsung, harus nggak boleh malu, harus mau terjun langsung. Nah, di era sekarang ini banyak sekali teman-teman muda atau pengusaha baru yang masih baru mulai karena dunia digital ini sangat-sangat berkembang pesat dan sangat dimudahkan untuk kita bisa berjualan secara online, ya. Jadi adalah mungkin peluang bagi kita yang pengen mulai usaha segera. Kuncinya memulai sebuah bisnis atau usaha, Mas. Kenapa sih kebanyakan kok kita lihat teman saya kok sudah berhasil ya? Teman saya kok sudah punya penghasilan besar, sudah bisa beli ini itu, sudah punya usaha, sedangkan saya kok belum. Nah, kira-kira kenapa, Mas? Mungkin niat kita yang kurang kuat untuk memulai sesuatu hal yang baru atau mengeluarkan ide yang baru. Iya, benar sekali, Mas. Benar. Untuk mulai usaha memang harus diniatkan. Nah, diniatkan secara kuat. Kemudian yang gak kalah pentingnya adalah kalau kita pengen jadi pengusaha, kuncinya adalah yang pertama adalah teman-teman harus siap gagal. Harus siap gagal. Iya. Gitu ya. Kenapa? Ini yang saya pelajari dari pakar-pakar yang sebelumnya, bahwa kenapa usaha kok harus siap gagal. Nah, ternyata kalau kita lihat di luaran sana teman-teman, bahwa semua orang sukses di dunia ini ternyata mereka semua pernah mengalami namanya kegagalan. Pastilah ya, pasti. Jadi nggak ada yang instan tiba-tiba langsung sukses, tapi semua adalah orang suksesnya yang sekarang itu juga pernah mengalami kegagalan. Jadi teman-teman yang sudah mulai atau yang nantinya akan mulai usaha, kuncinya ketika nanti teman-teman menghadapi kendala saat di usaha yang sudah dijalankan, nah tergantung ya kita menyikapinya. Apakah ini sesuatu yang menyakitkan ataukah kita menganggap bahwa ini adalah sebuah proses perjalanan di dalam usaha kita. Itu, Mas. Jadi harus siap gagal, apapun yang terjadi, kuncinya adalah yang kedua adalah lalui saja prosesnya. Jalani ya? Iya, lalui. Gitu ya. Superhero sendiri selama 6 tahun ini juga nggak mulus-mulus terus, naik turun kita alami, dan saya juga sempat benar-benar di bawah, sempat naik di atas. Nah, itu memang sebuah perjalanan. Ternyata dari semua pakar bisnis setelah kami pelajari, ya sudah lalui aja. Sambil kita cari solusi, inovasi apa yang harus kita lakukan. Jadi di situasi pandemi ini semua serba nggak menentu. Ya. Itu jadi harus siap gagal, apapun prosesnya nanti, apapun yang terjadi, dirinya lalui saja dan dihajar terus. Dan terakhir, teman-teman jangan pernah takut untuk punya mimpi besar, punya dream besar. Nanti pasti ada jalan untuk menuju ke sana. Jangan takut punya impian besar gitu. Benar. Ya. Oke, Slur, berarti ada 3 saran nih dari Mas Heru. Yang satu yaitu jangan takut gagal. Yang kedua yaitu lalui saja prosesnya. Dan yang ketiga jangan takut untuk bermimpi. Oke Mas, mudah-mudahan pandemi ini
segera berakhir Ya. agar apa ya UMKM di Kota Malang khususnya bisa kembali pulih ekonomiannya, tempat wisata, tempat oleh-oleh gitu ya. Mudah-mudahan usahanya Mas sendiri bisa berkembang pesat, setelah pandemi terakhir ini bisa omsetnya melejit lagi gitu wis. Amin. Terus apa lagi Mas? Mungkin cukup sekian Mas ya. Udah banyak banget yang diobrolin ini, seru banget ya ngobrol sama Mas Heru. Dia adalah salah satu apa Mas? Tadi bisnis sampingannya dengan tadi entrepreneur workshop. Bener, ya, itu adakan pelatihan. Itu gimana Mas? Ya, jadi Superhero ini sebenarnya secara nggak sengaja ya, kita waktu itu konsen hanya di distribusi sama pengadaan untuk camilan, kemudian makanan ringan. Seiring berjalannya waktu ternyata kita banyak diminta oleh dinas-dinas, sekolah, kampus, kemudian beberapa perusahaan itu untuk bagaimana sih bisa menginspirasi dan bisa membawa sharing bersama bagaimana sih cara memulai usaha. Jadi kan kebanyakan di luar kita memulai aja susah kan, butuh keberanian itu gimana mulainya. Ya, jadi akhirnya kita berpikir kita konsen di dunia pelatihan entrepreneurship itu. Itu milik jenengan sendiri nggih? Iya. Selain saya sendiri, saya juga berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Kalau misalkan nih Mas, ada yang pengen ikut di pelatihan tersebut, caranya gimana Mas? Pelatihan ini kebetulan kan saya beberapa itu kan seringnya ngisi. Kalau di dunia online ini kan kita sering webinar ya Mas ya. Webinar. Jadi boleh nih teman-teman bisa follow Instagram kita. Kemudian apa Mas namanya Instagramnya? Tadi Superhero ID. Oh itu ya, sama ya. Atau teman-teman kalau pingin chat saya langsung juga saya open terbuka, bisa langsung WA saya. Kemudian WA-nya nanti tertera di bawah ini ya di acara. Kemudian nanti ini teman-teman, biasanya saya kolaborasi dengan beberapa teman dari kayak sistem training program kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pas kita mau ada webinar tentang bisnis, biasanya kita akan share. Jadi teman-teman bisa ikuti free gratis. Oke. Sekian dulu Mas. Terima kasih atas sharing, ngobrol, masukannya. Menurut saya sangat bermanfaat sekali untuk para pengusaha pemula. Kapan-kapan kalau misalkan masih longgar bisa kita main-main kesini lagi, mungkin tahu sih proses produksinya gitu, mulai nol sampai bisa kayak gini. Oke Mas Kurniawan Konyeng, nih YouTuber yang cocok banget di Malang. Terima kasih nih sudah main ke Superhero, kita seru-seruan hari sama-sama. Ini. Thank you so much sudah main ke sini. Sama-sama. Oke Seluruh, sekian dulu video dari saya Seluruh. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi bagi teman-teman semua. Kalau suka dan ngerasa bermanfaat sama video ini, boleh kasih like, share, komen, tentunya subscribe ya Sur. Sampai jumpa di video selanjutnya Seluruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Konyeng.